Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Pada kesempatan Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi refleksi seputar Bunda Maria, dan refleksi ini saya bawakan bersama umat lingkungan Santo Mikael I, Gereja Katolik Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading pada hari Selasa 27 Mei 2025. Renungan ini terinspirasi oleh Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Karena itu di awal renungan ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari segenap keluarga yang dicintai Tuhan, kita sudah berada di hari ke-27 di bulan Mei ini. Bulan yang kita persembahkan secara khusus untuk menghormati Bunda Maria. Karena itu dalam tradisi Gereja Katolik, bulan Mei dijadikan sebagai bulan Maria. Bagi kita orang Katolik, Bunda Maria mempunyai tempat yang istimewa di hati setiap kita. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 yang baru saja kita dengar memberi kita alasan yang mendasar yang menjadikan Bunda Maria sebagai ibu, sebagai mater, bunda setiap kita. Ada macam-macam sebutan untuk Bunda Maria. Mater Misericordiae, Bunda berbelas kasih, Mater Dei, Bunda Allah, atau sering juga disebut Theotokos sebagai pembawa Tuhan, karena Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Mater Dolorosa, Bunda berduka cita, Mater Ecclesiae, Bunda gereja, dan Mater Omnium Gentium, Bunda segala bangsa. Yesus dari atas salib sudah memproklamirkan, menghadiahkan Ibu Maria kepada para muridnya, kepada kita semua. "Ibu, inilah anakmu." Kepada para muridnya, kepada kita semua, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Memang Yesus begitu luar biasa. Di tengah penderitaannya yang hebat di atas salib, dia masih berpikir tentang keutuhan cinta, keutuhan relasi yang tak terputuskan antara para muridnya, kita semua, dengan Bunda Maria, ibunya. Yesus masih berpikir tentang soliditas dan intimitas hubungan ibunya dengan para muridnya. Yesus tidak mau meninggalkan ibunya dan para muridnya tercerai-berai seperti anak domba tak bergembala. Yesus mau supaya ibunya dan para muridnya tetap utuh, tetap solid dan bersatu. Karena itu, dia perlu menegaskan kembali satu prinsip universalitas keibuan Maria sebagai ibu atau Bunda Gereja, ibu dari semua yang percaya kepada Yesus.
Injil Yohanes mencatat bahwa sejak saat itu para murid menerima Bunda Maria di dalam rumah mereka. Bunda Maria selalu ada bersama dan berjalan bersama kita dan terus berlanjut hingga saat ini. Sama saudara terkasih segenap keluarga yang dicintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ada banyak tokoh dalam gereja Katolik yang telah menjadikan Maria sebagai ibu yang setia menjaga dan memelihara. Karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari mendiang Paus Yohanes Paulus II yang dikenal sebagai Paus Fatima. Kisah ini saya temukan dalam Catholic Frequency. Catholic Frequency itu satu media digital Katolik yang mempunyai misi utama, yakni mempromosikan iman Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik melalui media teknologi digital termasuk podcast dan platform media sosial lainnya. Dalam media ini dikisahkan tentang hubungan antara Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Maria dari Fatima. Semoga kisah ini menjadi bahan refleksi kita di bulan Mei ini, bulan devosi khusus kepada Bunda Maria. Kita semua tentu mengenal sosok Paus Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II dikenal sebagai pribadi yang mempunyai devosi yang kuat terhadap Bunda Maria. Dia mempersembahkan dirinya dan kepausannya kepada Bunda Maria dalam moto pontifikalnya Totus Tuus, sepenuhnya milikmu. Lalu karena kedekatannya dengan Bunda Maria, motonya ditambahkan menjadi Totus Tuus Sum Maria. Bunda Maria, aku sepenuhnya milikmu. Moto ini menunjukkan devosi dan rasa hormatnya yang besar kepada perawan Maria, serta pengaruh ajaran Santo Louis de Montfort tentang konsekrasi atau penyerahan diri yang total kepada Maria. Karena itu, dalam lambang kepausannya terdapat huruf M yang melambangkan Maria. Paus Yohanes Paulus II tidak pernah menyembunyikan cintanya kepada Bunda Maria. Ia melihat Maria sebagai Bunda Gereja dan rekan kerja dalam misteri penebusan. Ia juga melihat Maria sebagai teladan keimanan dan keperwiraan, serta sebagai contoh bagi umat manusia, bagi kita semua dalam menjalankan kebaikan dan kasih sayang. Ajaran Paus Yohanes Paulus II tentang Bunda Maria sangat berpengaruh dalam ajaran gereja Katolik hingga saat ini. Ia menekankan pentingnya peran Bunda Maria dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam perjalanan menuju keselamatan. Sama saudara dan saudari terkasih, satu kisah yang memperlihatkan kedekatan, intimitas relasi hubungan Paus Yohanes Paulus II dengan Bunda Maria adalah pada tanggal 13 Mei 1981, Hari Raya Bunda Maria dari Fatima, Paus Yohanes Paulus II ditembak di lapangan Santo Petrus. Saat ia pingsan dan berdarah, dia berbisik demikian, "Maria, ibuku." Apakah ada kaitannya dengan nubuat Fatima? Apakah tangan Maria yang mengarahkan peluru? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih segenap keluarga, saya kira ini pemenuhan nubuat Maria di Fatima. Pada suatu hari musim semi yang hangat di Roma, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seseorang mencoba membunuh Paus Yohanes Paulus II. Di bawah terik matahari, 4 tembakan dilepaskan saat Paus Yohanes Paulus II memasuki alun-alun untuk menghadiri audiensi mingguannya. 1 peluru menembus perutnya, 1 peluru lagi nyaris mengenai jantungnya, dan 2 peluru lainnya mengenai orang-orang yang lewat. Penembaknya kita semua tahu adalah pria bersenjata asal Turki, Mehmet Ali Aksa, yang mengaku sebagai tentara bayaran. Dokter yang menangani Paus Yohanes Paulus II agak pesimis karena lukanya parah. Namun melawan segala rintangan, Paus selamat. Kemudian Paus Yohanes Paulus II berkata,
Satu tangan menarik pelatuk, tangan lainnya mengarahkan peluru. Paus Yohanes Paulus II yakin bahwa Bunda Maria dari Fatima campur tangan saat terjadi penembakan itu. Bunda Maria mengubah lintasan peluru hingga tidak merenggut nyawanya. Sama saudara-saudari segenap keluarga terkasih, mengapa Maria dari Fatima? Kita semua pasti ingat bahwa pada tahun 1917, perawan Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala di Fatima, Portugal, menyampaikan nubuat tentang perang, penganiayaan terhadap gereja, dan pertobatan Rusia. Ia juga memperingatkan tentang upaya pembunuhan terhadap seorang uskup berpakaian putih yang kemudian dikaitkan banyak orang dengan Yohanes Paulus II. Serangan itu terjadi pada tanggal 13 Mei 1981, tepat pada hari peringatan penampakan pertama Fatima. Bukanlah suatu kebetulan baginya. Sudah dinubuatkan dalam penampakan Bunda Maria di Fatima itu. Setelah sembuh, Paus Yohanes Paulus II berziarah ke Fatima untuk berterima kasih kepada Bunda Maria. Dalam sebuah tindakan simbolis yang menakjubkan, Paus meletakkan peluru yang hampir membunuhnya di dalam mahkota patung Bunda Maria dari Fatima. Dan ajaibnya, peluru itu pas di sana. Hingga hari ini, peluru itu masih berada di mahkota Bunda Maria itu. Rahasia Fatima yang ketiga berbicara tentang seorang uskup berpakaian putih yang jatuh seolah-olah mati. Banyak orang, termasuk Paus Yohanes Paulus II sendiri, melihat ini sebagai nubuat tentang upaya pembunuhan terhadap dirinya. Paus percaya bahwa keselamatannya terkait dengan seruan Fatima untuk berdoa, bertobat, dan mempersembahkan diri kepada hatinya yang tak bernoda. Pada tahun 1983, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi penembaknya di penjara, memeluknya dan memaafkannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Paus Yohanes Paulus II yang syarat dengan bahasa kasih dan pengampunan. Dia berkata, apa yang kita bicarakan harus tetap menjadi rahasia di antara kita. Saya berbicara kepadanya sebagai saudara. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Keruntuhan yang dikaitkan dengan nubuat Bunda Maria dari Fatima dan peran Paus Yohanes Paulus II. Hingga kematiannya pada tanggal 2 April 2005, Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo itu tetap menjadi Paus Fatima yang menghubungkan kepausannya dengan nubuat-nubuat Bunda Maria dari Fatima. Setiap tahun pada tanggal 13 Mei, Vatikan menghormati Our Lady of Fatima dengan membawa patungnya melalui lapangan Santo Petrus, sama seperti pada hari Paus ditembak. Sama saudara-saudari segenap keluarga yang dicintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sebagai umat Katolik, kita mempunyai tradisi rohani berdoa Rosario pada bulan Maria, bulan Mei, bulan Rosario, bulan Oktober, atau pelbagai devosi lainnya kepada Bunda Maria. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Bunda Maria mempunyai tempat yang istimewa di hati setiap kita. Inilah kekayaan rohani yang kita miliki, kekayaan rohani yang terus kita rawat, kita jaga dalam semangat iman. Kekayaan rohani yang tidak pernah habis terpakai. Kekayaan rohani yang menjadikan hidup kita terus berbuah. Tuhan Yesus sudah memberi kita seorang ibu yang setia menolong, mendoakan, menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada kita semua Yesus berkata, inilah ibumu. Kita jadikan Bunda Maria sebagai ibu yang setia menjaga, menemani, mendoakan kita dalam untung dan malang. Bunda Maria menjadi sahabat seperjalanan dalam hidup kita, dalam suka duka hidup kita. Dengan berdoa Rosario kita dijaga dari berbagai gangguan atau kekuatan jahat dalam bentuk apapun. Kita ingat kata-kata Santo Jose Maria Escriva, pendiri Opus Dei, beri saya 1 rosario maka saya bisa menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu manusia.
Contoh lain tentang kekuatan rosario yakni kesaksian Pak Ignatius Jonan yang akhir-akhir ini berseliweran di TikTok kutipan-kutipan tentang kepemimpinannya. Dia juga menjadi ketua panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bulan September tahun 2024 yang lalu. Dia sukses mentransformasi bisnis kereta api. Bagaimana Ignatius Jonan menjalankan kepemimpinannya? Suatu ketika, beberapa wartawan diajak Pak Ignatius Jonan ngopi-ngopi di stasiun Gambir. Hari itu hari Minggu, tetapi Pak Jonan tetap masuk kantor. Seorang wartawan melontarkan pertanyaan yang menggelitik demikian. Bapak ini minoritas double-double, Cina, Katolik, dan tidak ada backing politik sama sekali. Bagaimana cara Bapak menahan serangan, baik serangan yang masuk akal dan terlebih serangan yang tidak masuk akal? Pak Jonan hening sejenak, lalu merogoh kedua tangan ke saku bajunya. Jonan mengeluarkan 2 rosario. Saya punya kekuatan hanya ini. Kalau ada yang bisa kalahkan kekuatan Tuhan dan doa Bunda Maria, ya, saya menyerah. Saya yakin Tuhan dan Bunda Maria selalu menang. Para wartawan pun semuanya terdiam. Sama saudara dan saudari terkasih, kita semua diajak untuk menerima Bunda Maria dalam rumah hati kita, dalam keluarga-keluarga kita, dalam lingkungan kehidupan kita. Kita labuhkan seluruh doa dan harapan hati kita kepada Bunda Maria. Kita minta Bunda Maria menyertai siarah hidup kita, merangkul kita saat kita bersusah, dan Dia memangku kita ketika ajal datang menjemput kita. Sebab Dialah Bunda penolong abadi. Pertolongan Bunda Maria akan terus berlangsung dalam sejarah hidup kita, dalam siarah hidup kita. Pertolongan Bunda Maria tak terbatas atas hidup kita, asalkan kita mau berjalan dan berdoa bersamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa Bunda Maria selalu bersama kita. Amin.